Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan menyampaikan beberapa tahapan-tahapan dalam analisis asam benzoat pada suatu contoh. Aktivitas praktikum kali ini yaitu diawali dengan kegiatan standarisasi larutan asam klorida, kemudian standarisasi kalium hidroksida, dan yang terakhir adalah analisis asam benzoat. Standarisasi asam klorida dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 290 mg natrium karbonat yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilarutkan dengan menggunakan aquades kurang lebih 25 ml. 25 ml aquades dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer yang sudah berisi natrium karbonat, yang kemudian dikocok-kocok hingga larut sempurna. Selanjutnya diberi dengan indikator dan dititrasi dengan larutan asam klorida hingga terjadi perubahan warna yang konstan. Titrasi dilakukan secara perlahan-lahan menjelang titik akhir titrasi. Perubahan warna yang terjadi pada saat titik akhir titrasi yaitu ketika larutan berwarna merah jingga. Pada titik ekivalen atau titik kesetaraan, grek HCl akan sama dengan grek natrium karbonat. Cara menentukan normalitas HCl adalah massa dari natrium karbonat dibagi dengan bobot ekivalen natrium karbonat dibagi dengan volume titrasi. Berikutnya adalah standarisasi KOH dengan menggunakan asam oksalat dihidrat sebanyak 126 mg yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan 25 ml aquades. Pastikan bahwa seluruh asam oksalat dihidrat larut secara sempurna di dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian setelah itu diberi dengan dua tetes indikator dan dititrasi dengan larutan standar KOH yang sudah dibuat sebesar 0,5 normal. Perubahan warna yang terjadi selama titrasi standarisasi larutan KOH dengan menggunakan HCl yaitu perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah muda atau warna pink. Ketika warna pink, titrasi standarisasi KOH dihentikan karena telah mencapai titik akhir titrasi. Pada titik ekivalen atau titik kesetaraan, grek KOH akan setara dengan grek asam oksalat dihidrat, sehingga cara menentukan normalitas KOH yaitu dengan cara massa asam oksalat dihidrat dibagi dengan bobot ekivalen dari asam oksalat dihidrat dikalikan dengan volume KOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Analisis asam benzoat dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 1 gram contoh dari sampel yang diduga mengandung asam benzoat, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan dengan KOH sebanyak 25 ml. Larutan kemudian dididihkan di atas penangas air hingga mendidih dan ditunggu beberapa saat. Setelah dididihkan, kemudian larutan sampel yang diduga mengandung asam benzoat diambil dan diberi dengan beberapa tetes indikator PP atau phenol phthalein hingga berwarna merah muda. Selanjutnya dititrasi larutan sampel dengan menggunakan larutan asam klorida yang telah distandarisasi hingga terjadi perubahan warna. Adapun perubahan warna selama proses titrasi larutan sampel yang diduga mengandung asam benzoat
dengan titrannya adalah asam klorida, yaitu dari warna merah muda atau warna pink menjadi tidak berwarna. Perubahan warna tersebut mengindikasikan bahwa sisa KOH yang sebelumnya telah bereaksi dengan asam benzoat akan bereaksi dengan kalium hidroksida, sehingga yang dititrasi pada proses analisis asam benzoat dengan menggunakan titran asam klorida yang dititrasi adalah KOH sisa reaksi dengan asam benzoat. Pada titik kesetaraan, maka grek dari asam benzoat merupakan hasil pengurangan dari grek KOH dikurangi dengan grek asam klorida. Secara keseluruhan, penentuan kandungan asam benzoat yaitu dengan menggunakan persamaan volume KOH dikalikan dengan konsentrasi NaOH dikurangi volume HCl dikali dengan normalitas HCl dikalikan 1000 gram per kilogram dikalikan bobot ekivalen asam benzoat dibagi dengan massa contoh. Demikian tadi penjelasan langkah-langkah analisis asam benzoat pada suatu sampel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.